Untuk mengulas kabar perombakan kabinet usai Wamenkyu Thomas Juwandono masuk ke jajaran Deputi Bank Indonesia, kita bahas bersama analis politik Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang. Ya, sudah ramai diperbincangkan soal perombakan kabinet. Kalau pandangan Anda sendiri, apakah ada kemungkinan besar Presiden kembali bongkar kabinet? Kalau jadikan berarti sudah 5 kali. Ya, saya sebenarnya termasuk yang relatif cukup meyakini bahwa soal kemungkinan reshuffle itu pastilah terjadi. Ini kan soal nunggu waktu. Apakah akan terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu sedang, ataukah dalam waktu lama? Tapi bagi saya isu reshuffle ini kan dalam seminggu ini cukup santer diperbincangkan oleh publik, salah satunya oleh kawan-kawan media ya. Tentu pembicaraan ini kan tidak lahir dalam ruang hampa. Pertama selalu dikaitkan dengan adanya kursi kosong yang kemarin Wamenkyu misalnya, kemudian jadi gubernur BI. Kemudian yang paling penting adalah soal ada juga menteri beberapa waktu yang lalu misalnya bolak-balik datang ke Solo dan ada juga yang datang ke Kertanegara. Itu dibaca oleh publik soal kemungkinan tanda-tanda soal kemungkinan reshuffle. Dan bahkan kalau kita ingin melihat tanda-tandanya secara umum adalah soal bencana alam yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Itu kan ada sejumlah menteri yang menjadi sorotan, dikritik, dinilai tidak memiliki antisipasi yang cukup cepat ya terkait dengan kasus-kasus penanggulangan terkait dengan isu deforestasi, termasuk juga soal kayu gelondongan goib yang mungkin hingga saat ini itu tidak bisa diungkap secara signifikan. Tiga anasir inilah yang kemudian dijadikan sebagai instrumen oleh publik untuk melihat tanda-tanda bahwa sebenarnya terkait dengan reshuffle itu ya hanyalah tinggal menghitung hari, entah itu kapan. Tentu hanya presidenlah yang punya otoritas segala-galanya. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya ada sejumlah media yang secara agresif menafsirkan sejumlah menteri yang mungkin posisinya akan digeser. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kompas TV misalnya dalam prolognya soal kemungkinan Menlu diganti posisinya jadi Menko misalnya. Itu kan juga menjadi pembicaraan dan Menlu akan diganti oleh wakil ketua Komisi 1. Itu tentu bukan sesuatu yang lahir dalam ruang hampa, tapi pastinya sudah mulai beredar soal informasi adanya terkait dengan kemungkinan soal reshuffle ini. Dan bahkan informasi dari kawan-kawan media yang sering ditanyakan ke saya, mungkin juga ada menteri yang nanti posisinya itu direposisi, Oke, baik. misalnya Tapi menjadi wamen dan seterusnya dan sejumlah seterusnya. nama memang beredar termasuk nama Sugiono, Mas Adi. Tapi kira-kira kalaupun memang reshuffle jadi dilakukan, apa menurut Anda urgensi dari Presiden kembali melakukan reshuffle? Seperti tadi kita ingatkan sebelumnya, di 1 tahun yang lalu sudah 4 kali reshuffle. Kalau ini jadi berarti sudah 5 kali Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. Ya saya kira yang ramai soal reshuffle itu adalah soal ganti orang ya. Kalau cuman ganti posisi, geser posisi sebenarnya dianggap tidak terlampau signifikan. Tapi kalau orangnya diganti dengan menteri baru, ini tentu menjadi berita politik yang cukup menarik karena mengganti seseorang dengan orang lain. Kalau misalnya soal Menlu yang dispekulasikan akan digeser misalnya terkait dengan PMK, mungkin publik mendengar ini adalah untuk mengakselerasi bagaimana tugas Menteri Luar Negeri itu memang harus lebih perform dibandingkan dengan sebelumnya. Mengingat misalnya Pak Sugiono hari ini adalah sekjen partai besar dan tentu saja butuh keseriusan untuk memaksimalkan kedua tugas ini. Satu sisi sebagai Menlu dan satu sisi sebagai sekjen partai. Jadi peran inilah yang mungkin supaya akan semakin maksimal akan diganti oleh posisi anak muda, pengalaman luar negerinya bagus, sehingga isu ini yang kemudian berkembang belakangan ini. Oke, baik. Mas Adi, satu sisi juga hari ini kita lihat bahwa Presiden kembali memberi tugas baru ke sejumlah menterinya. Begitu ada 7 menteri yang tergabung struktur Dewan Energi Nasional termasuk Purbaya dan juga Bahlil. Bagaimana Anda melihat susunan ini? Fokus kerja mereka akankah lebih efektif untuk kepentingan energi nasional? Bagi saya 2 hal. Pertama ini adalah sebagai bentuk kepercayaan Presiden terhadap sejumlah menteri. Terutama untuk melakukan inovasi, manuver-manuver terukur. Bagaimana misalnya Indonesia itu segera melakukan langkah-langkah preventif menuju ketahanan energi. Karena suka tidak suka, salah satu persoalan yang cukup serius ke depan adalah soal ketahanan energi yang saya kira memang sudah terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua memang harus diakui, ini kan menteri yang kemudian menjadi Dewan Energi itu kan dikritik oleh publik, ini semacam
ada tambahan tanggung jawab yang mesti difikirkan oleh menteri-menteri. Karena banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa sebaiknya menteri fokus dengan kementerian yang saat ini dilakukan. Sementara misalnya Dewan Energi ataupun dewan yang lain terkait dengan akselerasi untuk menyongsong ketahanan energi, saya kira memang sebaiknya diberikan kepada pihak-pihak yang lain yang dipercaya oleh Oke, presiden, dipercaya oleh pemerintah. Tujuannya adalah supaya kinerja ini menteri semakin fokus dan kemudian terkait dengan ketahanan energi juga ada oke. orang-orang lain yang juga memang sudah total Mhm. memikirkan daya dan informasi Baik. terkait dengan apapun yang akan dilakukan untuk ketahanan Ya. energi itu. Kan itu yang diperdebatkan oleh publik Ya, sebenarnya. kita tunggulah nanti bagaimana realisasi kalau sudah ada 7 menteri di DEN begitu. Terima kasih Mas Adi telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Lona. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya bersaksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkap sejumlah kebijakan soal pergantian Direktur Pertamina yang dinilai kurang tepat. Ahok